Jago bikin landing page. Kenapa landing page? Nanti kita akan coba bongkar sedikit ya. Apa sih keuntungan kita bisa bikin landing page gitu ya? Di mana sebenarnya ini sangat berhubungan eh, erat ya dengan beberapa media iklan ya, termasuk Facebook AdSense gitu ya, kemudian Instagram AdSense gitu ya, bahkan YouTube AdSense. Jadi kita itu kalau misal ingin menjual produk ya, menjual produk secara online ya, landing page ini adalah jawabannya teman-teman. Memang kata orang nih, beberapa eh, penelitian juga tanpa landing page juga bisa jualan online kok gitu ya. Benar ya, benar banget gitu. Cuman kan kondisinya adalah kita itu berbicara tentang data, teman-teman. Tentang data ya. Kita apapun yang kita mau jalankan itu semua itu by data. Ya bukan bukan sembarang tebak-tebak aja ya. Ah, pakai WhatsApp bisa kok gitu. Cuman kan ada apa ya? Ada fitur-fitur yang nggak bisa dimainkan di WhatsApp ya. Memang harus punya landing page. Ya, seperti kita misal mau tanam pixel gitu ya. Kalau iklan kan ada pixel gitu ya. Kemudian kita tahu tuh apa kegiatan-kegiatan di mana mereka ngeklik gitu. Terus ada wadahnya, yaitu landing page ya. Di mana nanti teman-teman kalau misal di sini ada mungkin yang beberapa sudah bisa ngiklan ya, saatnya tuh harus punya landing page gitu ya. Nanti saya akan coba paparkan ya sedikit teman-teman. Oke, sebelum masuk, izinkan saya perkenalan diri dulu. Perkenalan diri dulu. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kata ini ya. Karena kalau misal kita mau silaturahmi, kita harus sama-sama kenal dulu teman-teman. Benar nggak? Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Rudi Hasan ya. Saya tamatan D3 sebenarnya, D3 Sistem Informasi. Oke, saya lanjut ya. Ini teman-teman sedikit tentang proyek yang sudah saya kerjakan ya. Ada beberapa website. Ini kan ini tampilan website. Ada website koperasi, kemudian ada pelatihan program global yang saya bilang ya. Jadi saya tunjukin websitenya. Ini proyek website saya teman-teman. Sebenarnya udah banyak ya. Cuman yang saya sangat sukai adalah proyek-proyek ini karena bangunnya cukup detail ya untuk websitenya. Nah, kemudian ini proyek saya tentang landing page ya produk-produk gitu. Ada ini baru selesai ini sekitaran 2 minggu yang lalu sebenarnya. Ada beberapa produk dan ini beliau ini selalu buat landing page dengan saya. Memang guru saya juga udah lama banget ya. Jadi beliau itu percayakan kalau ada produk baru, eh, tolong buatin ya landing page-nya gitu. Nah, saya buatin gitu teman-teman. Ya sedikit ini nanti bisa saya tunjukin juga ya. Nah kemudian teman-teman ya saya langsung saja nih ya. Saya langsung saja masuk kepada bagian terpenting sebenarnya, ya. Kalau misal teman-teman baru tahu tentang website atau juga yang udah tahu juga, ya. Sebenarnya untuk buat website itu yang dibutuhkan ada salah satu tools namanya, ya framework namanya ya. Ya, di sini saya contohkan beberapa, teman-teman. Karena di sini materinya cukup sederhana saja, ya. Jadi kalau tools membuat website itu ada beberapa yang bisa kita pakai sebenarnya. Nah, ini sebenarnya nggak juga harus melulu kita bayar ya. Cuman memang ada yang gratis, ada yang bayar itu, ada plus minusnya. Jadi kalau misalnya yang gratisan itu biasa fitur itu terbatas teman-teman. Kita nggak bisa custom sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Tapi kalau yang berbayar biasanya bisa custom tuh. Ya kita bisa ngikutin sesuai keinginan kita gitu. Jadi beberapa yang saya udah pernah coba itu ini dia ya. Ada WordPress ya, kemudian ada Blogger ya, ada Berdu gitu ya, ada order online, ada Skalev ya, ini yang baru nih ada Skalev, ada Google Site itu alat-alat yang bisa teman-teman pakai untuk buat website. Nah, kalau yang gratisan yang mana? Ada teman-teman ini ya, WordPress.com itu gratis tuh ya. Kalau teman-teman buka WordPress.com itu gratis. Nah, kemudian ada Blogger ya dari Google itu gratis. Ada Google Site itu gratis. Ya, tapi kalau ini ya Berdu, order online, kemudian Skalev itu biasa ada bayarnya ya. Per bulan biasanya. Itu lebih mahal tuh per bulan. Nah, bagaimana kalau misal kita mau buat website sendiri gitu? Eh, yang WordPress tapi bukan yang gratis ya. Itu biasanya kita pakai hosting sama domain namanya ya. Kita butuh hosting sama domain.
Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu hosting dan domain. Supaya teman-teman paham ya, sebenarnya ini hanya segelintir saja alat-alat yang bisa kita pakai. Sebenarnya banyak banget gitu ya. Ada Wix ya, kemudian ada yang lain-lain lagi gitu. Banyak banget gitu ya. Ada LinkedIn, kemudian ada juga BioLink ya, ada juga apa namanya itu fitur-fitur yang khusus untuk BioLink gitu. Banyak banget gitu. Cuman kan sejatinya kalau kita website itu, kalau kita memakai fitur apa namanya alat ya atau framework orang lain gitu, menurut saya nggak masalah gitu ya. Cuman kan kalau misal kita berfokus ke situ terus ya, semua database itu ya kita nggak bisa kuasai gitu. Ya, makanya saya sangat apa ya, saya sangat aware ya dengan hal itu tentang database. Makanya kenapa saya juga mau muncul ke hadapan teman-teman. Ya, makanya kalau kita punya punya landing page itu atau punya website itu, kita bisa kelola database kita sendiri gitu. Ya, karena kalau kita jagung iklan pun ya teman-teman, ya eh, sampai kapan sih orang-orang yang advertiser ya, iklan-iklan itu nyari tiap hari nyari klien, tiap hari nyari klien gitu. Bagaimana kalau kita udah punya klien, punya database-nya, kita jaga ya. Bisa aja kok kalau klien kita yang udah gabung itu bisa aja repeat order, bener nggak? Nggak harus melulu kita ngiklan ya sebenarnya. Makanya eh, saya sebenarnya memberanikan diri untuk ngomong ini karena banyak banget sekarang apa ya website-website ya, apalagi e-commerce yang sudah menjamur banget gitu ya, perang database gitu ya seperti itu. Jadi saatnya kita punya website sendiri atau landing page sendiri, gitu teman-teman. Nah, itu yang seperti saya bahas tadi ya, website itu sebenarnya apa ya, sebuah rumah ya, sebuah rumah teman-teman ya, di mana kita itu kan kalau misal punya rumah itu, ya berarti kan kita harus punya lahannya, benar ya? Supaya nanti kita bisa bangun rumah satu, rumah dua, rumah tiga gitu ya. Nah lahannya itu di sini teman-teman, ya itu disebut dengan hosting, ya hosting. Jadi kita di dalam satu hosting itu teman-teman, kita bisa buat lebih dari satu website. Ya, kalau memungkinkan kan karena hosting itu nanti punya kapasitas, punya apa ya storage gitu ya, punya bandwidth ya dan lain-lain. Di mana kalau misal kita lebih dari 3 website, kira-kira sanggup nggak dia buka apa ya untuk menjalankan itu. Jadi tergantung paket juga yang kita pilih gitu. Jadi itulah hosting ya. Hosting itu lahannya, di mana website itu adalah rumahnya. Berarti dalam dalam satu lahan itu kita bisa bangun beberapa website. Itu analoginya ya. Nah kemudian internet itu apa? Internet itu kita analogikan sebagai jalan teman-teman. Jadi kalau kita mau apa ya, mau ke satu tempat ini, contohnya ini rumah, ada perumahan di sini, otomatis kan kalau kita mau ke situ kan pasti ada jalan dong, ya, ada jalurnya ya, supaya nanti kita bisa berhenti di situ gitu. Seperti contoh ini, ya, katakanlah rumah pertama itu namanya detik.com. Nah, detik.com inilah yang disebut dengan domain, alamat gitu ya. Makanya setelah kita menggunakan internet, kita cari tuh ya domain-domainnya, ya. Contoh termasuk ini nih, ya. Ada detik.com, kemudian ada di sini ya, provider.id. Ini domain ya. Supaya apa? Supaya kita punya keunikan gitu teman-teman. Makanya antara domain, antara hosting gitu ya, itu nggak bisa dipisahkan. Karena kalau nggak ada hosting, kita nggak bisa bangun website. Kalau nggak ada domain, gimana orang mengunjungi website kita gitu. Seperti itu ya. Jadi sangat ketergantungan seperti itu. Jadi simpelnya adalah website itu rumah, hosting itu adalah lahannya, kemudian domain itu adalah alamat, dan internet itu adalah jalannya gitu teman-teman. Ya. Oke, selanjutnya kita harus tahu ya bahwa domain itu banyak banget ya. Namanya extension ya. Kita harus tahu juga. Nah, penggunaan-penggunaannya sebenarnya nggak perlu saya jelaskan. Teman-teman bisa googling saja ya. Fungsi-fungsi domain itu untuk apa sih sebenarnya gitu. Kan bisa kita lihat di sini ada domain.com ya, .info, .net, banyak banget. Ada .id, ada .co.id, .biz.id, .my.id, banyak banget gitu ya. Tapi kalau saran saya teman-teman, kalau pengen menggunakan satu extension domain, cari dulu di Google .com itu fungsinya untuk apa gitu ya. Kemudian .net itu untuk apa supaya
kita kalau udah punya website itu benar-benar fungsinya sesuai dengan domainnya, extensionnya gitu. Nah, kemarin ada sedikit studi kasus ya. Ada yang pakai domain.id teman-teman. Domain.id itu kan punyanya Indonesia ya. Ternyata dibuka di luar negeri itu, ternyata ada studi kasusnya bahwa itu nggak bisa dibuka di sana. Ya, saya nggak usah sebut nama negaranya. Nggak bisa dibuka di sana. Ternyata itu diblok ya. Jadi IP address-nya Indonesia itu khusus domain.id itu diblok di negara sana. Jadi orang nggak bisa akses kalau domainnya .id gitu. Makanya hati-hati memilih domain ya, memilih extension domainnya. Yang paling aman itu ya .com ya, karena dia komersial. Semuanya bisa dibuka dimanapun. Tapi .id kadang-kadang di satu negara itu nggak bisa dibuka ya. Makanya hati-hati untuk pemilihan extension domain gitu teman-teman. Oke, sampai di sini kira-kira aman ya? Masih bisa dipahami ya? Bisa dibantu di chat ya sebelum saya lanjut, teman-teman. Masih aman? Oke, masih paham ya. Siap, saya lanjut. Supaya kita nanti nggak ini ya, karena ini kan sederhana, masih sederhana ya. Oke, saya lanjut ya. Next. Nah, nah di sini saya fokus ke landing page, teman-teman. Walaupun sebenarnya ada namanya website. Cuman kalau website itu eh, nggak butuh, apa ya, sangat butuh waktu banyak menjelaskannya. Kenapa saya bahas landing page? Karena begini, kalau kita mau jualan produk, teman-teman, kita harus punya satu halaman ya yang menjelaskan tentang detail produk kita, mulai dari gambar, ya, kemudian copywriting untuk penjelasan produk, kemudian benefitnya, kemudian testimoninya, kemudian sampai CTA-nya, ya, call to action atau link checkout-nya seperti itu. Itu harus ada landing page seperti itu, teman-teman. Karena kenapa? Itu hanya sebagai media informasi untuk menjelaskan, ya. Tadi siang ya saya Zoom dengan beberapa teman-teman juga yang tentang website. Ada jualan propolis gitu ya. Beliau itu jualannya via WhatsApp saja. Jadi saya tanya beliau apakah cara menjelaskannya untuk produk ini gimana Bu? Saya bilang gitu kan. Iya via WhatsApp saja. Kadang saya telepon gitu. Saya jelaskan tentang benefitnya. Berarti kalau saya pikir nih kalau misal satu orang oke lah ya. Kalau beberapa orang yang nanyakan kita mengulang informasi yang sama dengan lisan seperti itu kan capek juga ya. Makanya kita butuh satu wadah untuk menjelaskan produknya. Itu landing page. Ya, biarkanlah landing page ini yang berbicara kepada calon customer kita spesifik tentang produk kita. Jadi tidak perlu kita jelaskan lagi, ya. Artinya apa? Dengan landing page ini mereka menghubungi kita tujuannya untuk beli produk kita, seperti itu ya. Makanya landing page itu sangat penting. Ya, apalagi orang-orang yang suka ngiklan ya, pakai Facebook AdSense misalnya. Ini penting banget ya, karena nanti kalau udah punya landing page, kita bisa apa ya, kita bisa nangkap pixel, kemudian kita bisa retargeting gitu ya, macam-macam dan lain-lain kebutuhan itu bisa dipakai. Itu bisa ditanamkan di landing page gitu ya, seperti itu teman-teman. Jadi landing page itu adalah spesifik untuk menjelaskan produk ya. Ya. Jadi nggak apa ya nggak bercabang-cabang gitu ya nggak banyak informasi di situ. Cukup informasi tentang produk itu saja. Jadi spesifik ya. Itu di landing page teman-teman. Nah kemudian apa sih perbedaan landing page dengan website gitu? Ya tadi sudah jelaskan apa ya penjelasannya. Ini adalah perbedaannya ya perbedaannya teman-teman. Perbedaannya sebenarnya cukup jomplang ya. Yang pertama kalau misal landing page itu kita kan tujuannya untuk bagaimana produk itu terjual. Artinya kita kirim traffic ke landing page kita, mereka membaca informasi itu, yang kita harapkan adalah closing, terjadi penjualan, karena spesifik untuk produk itu. Benar ya? Tapi kalau website teman-teman, kita itu tidak bisa langsung closing, karena di website itu banyak banget informasi mulai dari halaman utama, kemudian ada namanya profil, kemudian ada namanya halaman kontak ya, kemudian ada halaman event, banyak banget gitu informasi yang di situ. Kalau untuk mengatakan, wah saya punya website pasti bisa closing, itu butuh apa ya, butuh waktu ya. Karena banyak banget informasi yang ada di situ sehingga terkadang calon customer itu ke distract dengan informasi yang lain. Sedangkan landing page, customer itu fokus untuk membaca informasi tentang produk itu, gitu ya perbedaannya. Jadi landing page spesifik, homepage itu lebih banyak gitu informasi ya, seperti itu bedanya.
Nah, kalau masalah tampilan, kita apa ya mengarahkan customer itu kalau landing page itu untuk action beli gitu, ya. Karena kita kan di landing page itu kan nggak banyak informasi ya, hanya produk itu. Jadi kita meyakini nih, ya kita meyakini bahwa dengan landing page itu apa ya customer itu bisa ngambil keputusan beli gitu. Sedangkan kalau website teman-teman banyak distract di situ, karena banyak menu kan. Jadi orang-orang itu berpikir kunjungin website kita, ya udah lihat-lihat dulu informasinya. Misal profil perusahaannya gimana sih, legalitasnya gimana. Yang awalnya kita mau menawarkan produk karena terlalu banyak informasi di situ, akhirnya nggak fokus gitu ya. Belum tentu mereka ngambil keputusan untuk beli produk ya seperti itu. Makanya penting banget untuk punya landing page. Nah, kemudian kalau landing page itu biasanya teman-teman fokusnya untuk kita ngirim traffic itu dari yang berbayar itu lebih cepat. Karena kan kembali lagi kita kan pengen closing untuk penjualan kan. Makanya penting landing page itu. Jadi cocok banget untuk kita buat iklan. Cuman kalau website nggak usah diiklankan ya, lebih kepada kita main organik saja ya. Ada namanya SEO gitu ya. Kemudian perbanyak artikel itu cocok untuk website. Tapi kalau untuk landing page untuk mempercepat traffic penjualan itu cocok banget pakai iklan gitu ya. Google AdSense, Facebook AdSense, Instagram AdSense gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, terakhir itu adalah call to action ya. Call to action itu bagaimana keputusan orang untuk beli gitu. Nah, kalau di landing page itu cocok tuh teman-teman. Tapi kalau di website itu nggak ada gitu, nggak ada call to action ya. Palingan kita perbanyak informasi saja. Jadi jomplang banget bedanya. Makanya teman-teman kalau misal punya bisnis apapun itu ya atau produk apapun itu baik fisik atau digital atau bisnis jasa dan lain-lain, kalau ingin menawarkan produk atau jasanya, pakai landing page. Jangan pakai website ya, seperti itu. Itu dia kira-kira. Oke, next. Nah, ini teman-teman ya. Nah, jika Anda pelaku bisnis online, produk fisik atau digital, ya, maka landing page menjadi sangat penting. Ini contohnya ya. Ini adalah herbal tea, slim tea gitu ya. Itu yang disebut dengan landing page. Jadi informasi produk itu saja yang ada di situ. Jadi kalau teman-teman mau jualan itu penting banget. Ya, seperti sebelumnya kita ulangi lagi ya. Karena fokus dan spesifik, kemudian bisa meningkatkan konversi karena dia itu action oriented ya. Kemudian kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas. Kemudian kita bisa juga mengumpulkan data, teman-teman. Database ya. Kita kumpulkan. Kadangkala orang yang ngisi itu kan belum tentu beli ya. Tapi karena database sudah kita ambil, kita udah ada, kita bisa follow up gitu. Kemudian memudahkan pelacakan ya untuk kampanye iklan. Kita analisanya gampang gitu karena landing page satu informasi gampang untuk dianalisa gitu. Kemudian mempermudah pengunjung dalam mengambil keputusan. Itu dia untuk apa? Untuk landing page ya, seperti itu keuntungannya. Nah, selanjutnya apa yang perlu Anda persiapkan ya untuk membuat landing page gitu. Nah, seperti tadi teman-teman, kalau misal kita menggunakan yang gratisan, kita pakai Blogger, kita pakai Google Site, yang kita persiapkan ya akun kita aja, akun Google ya, akun Gmail. Cuman kalau misal kita mau punya website sendiri atau landing page sendiri, kita harus punya hosting dan domain seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kita sangat perlu itu kita untuk membangun website. Walaupun sebenarnya kita bisa mulai dari yang gratisan, tapi kan fiturnya sangat terbatas ya. Pertama yang pasti itu copywriting dulu, ya copywriting dulu. Kemudian kita siapin kontennya, kemudian tentukan desainnya, ya. Selanjutnya kita susun tuh ya strukturnya, ya. Copywritingnya ada headline, ada social proof itu testimoni gitu ya. Masalah dan solusi, kemudian deskripsi, manfaat produk, testimoni, foto dan lain-lain gitu. Ini adalah struktur dari landing page yang biasa saya buat, ya. Biasanya saya udah minta semua tuh gimana kontennya gimana udah siap. Jadi saya tinggal susun tentang struktur ini. Nah, bagaimana teman-teman bisa membuat apa ya outline struktur? Nanti saya coba contohkan ya pakai AI ya supaya nanti apa ya teman-teman bisa buat satu struktur landing page sesuai dengan apa ya kaidah-kaidah yang sudah ada gitu ya seperti itu teman-teman. Oke, next. Nah ini dia teman-teman contoh-contoh landing page ya seperti ini ya informasi-informasinya ya. Ada headline, ada foto produk,
ada call to action, kemudian ada nanti di sini contoh logo-logo partnership, kemudian ada di sini Hmm. tentang social proof ya, bukti-bukti seperti itu dalam landing page. Jadi satu fokus satu produk ya, seperti itu. Nah, selanjutnya apa masalah yang bisa saya ambil untuk kasus kali ini? Sebenarnya saya berbicara tentang database, teman-teman. Kalau misal teman-teman mau jualan satu produk ya, dan kemudian teman-teman tidak punya landing page untuk menangkap database-nya, rata-rata pebisnis itu ngambil keputusan ya satu aja. Kalau misal saya mau jualan kan ada marketplace, benar nggak? Rata-rata seperti itu yang saya lihat. Akan ada marketplace, ngapain repot-repot buat website atau buat landing page sih gitu. Tinggal posting di marketplace, tinggal tunggu traffic, laku tuh barang gitu. Wah nggak semudah itu juga gitu. Artinya fakta di lapangan nggak semudah itu. Bahkan ada yang udah buat apa ya akun marketplace dan posting produk, bahkan udah ngiklan di situ. Ada namanya yang ngiklan di marketplace itu, nggak juga terjual tuh barang, malah boncos ya. Artinya fakta di lapangan dengan apa yang diiming-imingkan semua itu ada apa ya e-course itu nggak semuanya jalan teman-teman. Jadi intinya saya nggak mau membahas itu lebih dalam, cuman saya pengen bagaimana sih caranya kita untuk menangkap database kita sendiri. Karena kalau teman-teman gabung di marketplace, misal buat akun di situ, kemudian buat produk di situ, orang-orang followers yang masuk ke situ, database-nya buat mereka loh, bukan buat teman-teman. Bisa kebayang nggak database itu? Ya. Katakanlah followers teman-teman tingkatkan, mau 10.000 followers kah, mau 50.000, bahkan 1 juta followers. Kira-kira database itu untuk siapa coba? Untuk marketplace, bukan untuk kita. Bagaimana database itu bisa kita tangkap? Ya, kita harus punya landing page. Setidaknya punya landing page. Gitu. Karena capek loh kita nyari klien terus tiap hari. Ya. Ini Mas siapa nih ya? Mas Raffi boleh dihapus dulu itunya. Agak ngeganggu ya checklist-checklistnya ini. Maaf ya. Jadi saya lanjut lagi. Database itu penting gitu teman-teman. Ya, kalau misal teman-teman sanggup misal ngiklan setiap hari, boleh nggak apa-apa kalau punya budgetnya. Tapi kalau misal nggak punya, ya kita harus memanfaatkan database yang ada, yang udah kita punya dari landing page kita gitu. Jangan ujuk-ujuk karena berpikiran instan, mudah dan segala macam, kita pengennya udah, kita pakai marketplace aja. Salah nggak pakai marketplace? Nggak juga gitu sebenarnya. Cuman kan kasihan gitu, kita udah capek, database-nya kita kasih buat mereka. Yang dimana mereka tinggal seenaknya saja untuk promosi ke database teman-teman loh. Ngasih promo, katakanlah, apa ya, yuk gabung, apa namanya itu, pay letter gitu loh. Besok ada promosi 10-10 dan lain-lain gitu loh. Database teman-teman loh. Bagaimana kalau database itu bisa teman-teman tawarkan sendiri, ya? Jangankan apa ya omset gede, ya, apa ya ratusan miliaran seperti itu ya, yang mereka dapatkan ya. Kalau teman-teman punya itu sendiri, teman-teman ya punya omset sendiri gitu loh. Kasihan kan kita udah capek-capek gitu ya. Makanya udahlah, ayolah kita punya website atau landing page sendiri gitu. Itu yang mau saya angkat gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, emangnya salah jualan di marketplace? Enggak salah sih ya. Enggak ada yang salah. Katanya kan kan bisa dapat omset, profitnya besar gitu. Memang benar kalau karena marketplace itu kan tempatnya berkumpul penjual dan pembeli dalam jumlah yang besar, tapi bukan untuk teman-teman ya. Itu kan mereka itu ya kayak pembeli itu kan udah pinter, mereka bisa filter yang termurah, bener nggak? Ah itu murah di situ kok barangnya sama aja gitu. Kan pembeli juga nggak bego-bego amat ya. Cuman kalau misal kita punya landing page sendiri, kita punya kekuatan sendiri loh. Ya database itu punya kita sendiri gitu loh. Itu yang mau saya gambarkan gitu betapa pentingnya punya landing page gitu loh teman-teman. Ya, bukan berarti saya menyalahkan marketplace yang ada sekarang enggak seperti itu. Ya, cuman saya ingin mengangkat isu ini supaya terkhusus untuk UMKM lah gitu. Ya, jangan berpatok terus sama e-commerce gitu loh. Buat buat website sendiri, buat landing page sendiri, dapatkan database sendiri, bangun kerajaan bisnis sendiri, gitu loh. Ya, tinggal kita nanti bagaimana belajar aja dengan Jabis ya. Jabis kan udah lengkap banget tuh. Belajar ngiklan ada, SEO ada, kemudian seperti sekarang landing page ada buat website. Kan udah ada strukturnya. Tinggal apa ya? Tinggal upgrade ilmu saja. Tingkatkan ilmu,
dapatkan, kerjakan, udah gitu. Seperti itu. Jadi ada repeat. Jadi kita membangun skill kita sendiri, membangun kerajaan bisnis kita sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya, nah, itu yang saya bilang tadi teman-teman. Kerugian buat pebisnis online, kalau misal kita cuman fokus di marketplace, database loh. Database itu sepenuhnya milik mereka. Jangan kita nganggap saya ngirim followers banyak-banyak, kemudian teman-teman dapat datanya nggak? Contoh emailnya, namanya, WhatsApp-nya. Teman-teman dapat data itu nggak? Nggak dapat. Karena kan database itu kan milik mereka. Mereka nggak mungkin kasih ke teman-teman. Mereka kan udah kasih fitur buat teman-teman, udah ngasih toko gratis, kemudian posting gratis gitu. Ya database-nya milik saya, bukan milik Anda, gitu kan seperti itu. Artinya barter, mereka ngasih benefit, teman-teman ngasih database. Cuma kan benefit ini kan nggak melulu bisa dipakai maksimal, tapi kalau database ini dimaksimalkan bisa jadi uang gitu loh. Nah itu yang mau saya switch ya, betapa pentingnya kita punya landing page gitu. Karena nggak punya hak kita di situ, semuanya milik mereka gitu loh. Ya seperti itu teman-teman. Nah, contoh, kita sudah semangat banget ya, nambah followers, effort lah ya, udah ngiklan ke sana kemari, sehingga followers kita nambah terus. Oke lah ada penjualan, nggak apa-apa, ada penjualan. Cuman kan saya bilang tadi, pembeli itu nggak bego-bego amat teman-teman. Mereka itu udah punya cara sendiri karena di marketplace itu udah ada namanya filter. Mereka bisa filter sendiri, gitu ya, termurah, terlaris. Nggak mungkin ke toko kita terus, pasti ada toko-toko baru yang muncul, gitu ya. Seperti itu teman-teman. Akhirnya ya followers kita itu, database kita itu ya ditawarkanlah oleh marketplace untuk mendapatkan promo-promo gitu loh. Kan sayang banget ya seperti itu. Nah, solusinya ya punya landing page, harus punya landing page sendiri gitu teman-teman. Harus punya database pelanggan sendiri gitu. Itu solusinya ya. Contoh ya saya seperti tadi saya tunjukin ya teman-teman ya. Saya tunjukin buat teman-teman supaya kebuka tuh ya mindsetnya gitu ya. Nah, saya ya seperti tadi seperti yang portofolio saya ini saya yang buat teman-teman. Contoh gini ya. Ini saya yang buat ya. Nah, sekarang saya yang kelola. Namanya website pelatihan Pro Agung Global. Ini eh, offline teman-teman sebenarnya. Cuman beliau pimpinan beliau ini eh, mau mulai online gitu. Nah, ini saya buat ya. Karena beliau bilang, wah penting banget ya kita bangun database. Nah, ini website saya buat, ini website pelatihan ya, pelatihan online. Semua sudah saya atur ya, mulai dari payment gateway udah ada, udah semua udah saya buat lah gitu ya. Kemudian WhatsApp otomatis saya buat di sini. Kemudian ada juga beberapa website yang saya buat itu, contoh ini ya, saya buka saja supaya teman-teman bukan saya hanya ngomong saja ya, gitu. Nah, ini beberapa website yang saya buat. Ini juga udah selesai saya buat websitenya. Nah, kemudian website beberapa yang seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau landing page teman-teman, nah ini saya buka ya. Nih landing page. Kemudian contoh ini landing page-nya. Nah, oke, ini lagi loading. Nah, ini seperti ini ya. Ini saya yang buat juga. Nah, ini. Nah, ini ada landing page teman-teman. Ini ada landing page produk ya. Dimana kalau misal ada apa ya customer yang mau beli produknya, nah bisa melihat informasi ini, bisa melihat informasi ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Nah kalau misal mereka suka dengan produk ini, pasti mereka hubungin. Hubunginya di mana ya? Seperti ini teman-teman. Mereka menghubungi di sini. Misal beli sekarang gitu. Nah ini mengarah ke WhatsApp gitu. Ya keputusannya itu adalah mereka langsung belanja gitu. Saya mau order gitu kan. Karena mereka udah baca informasinya. Nah, database-nya kira-kira masuk kemana? Ke kita. Karena kita nanti kan ada nomor WhatsApp kita di situ. Benar nggak? Nah, itu pentingnya kita punya landing page gitu, teman-teman. Ya, seperti itu kira-kira. Itu aja teman-teman, terima kasih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Terima kasih, Mas. Semuanya. Audio Jungle.